Puji Tuhan, kembali kita masuk dalam tuntunan sepekan untuk pagi ini. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita mau berdoa. Oh haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Oh Rabaya Shandaralaba. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Rabaya Shandaralaba. Oh Rabaya Shandaralaba. Ini setiap kami ya Tuhan pagi hari ini. Kami merindu Tuhan menghampiri tahta kudus-Mu. Biar kiranya Engkau hadir memenuhi setiap kami. Biar pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh Rabba Syandarala Baraba ya Rabba. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku.
Tuhan. Biar setiap pujian kami, penyembahan kami itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, saat kami hadir Tuhan, Ralabaya Rabasyandara Labaralaba bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Engkau sedang mengurapi setiap kami ya Bapa pagi hari ini. Sebentar Tuhan kami mau sharing Tuhan satu dengan yang lain tentang kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan kiranya mengurapi kami, biar apa yang boleh kami sampaikan, boleh kami perbincangkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Wah, pagi hari ini kita kembali masuk dalam tuntunan sepekan tentang mengupas ayat firman Tuhan, ayat emas kita yang dikorelasikan dengan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat kami. Saya Uli. Saya dengan Eva. Terima kasih buat kesempatan ini yang diberikan buat kita. Amin. Nah, gitu. Ayat emasnya kita nih apa nih Bu Eva? Di awal tahun ya. Di awal tahun kita ngambil di tanggal berapa tuh kemarin, tanggal 1 Januari. Ayat emas untuk di tahun ini ya kita ya. Betul. Ayat saya dulu aja. Iya. Ayat emas yang saya dapat itu ya, hidup ini tuh terkadang kalau kita pikir-pikir itu nggak ada yang kebetulan ya Bu ya. Iya, betul. Kalau kita pikir-pikir kok bisa ya? Ternyata memang ayat emas yang saya dapat itu yang memang yang benar-benar yang saya alami sebenarnya gitu ya. Nah, kita buka dulu ini di 2 Korintus 12 ayat 9. Nah, saya bacain ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Nah, kalau dibicara tentang ini, saya tuh memang seringnya tuh di belakang layar itu memang lebih banyaknya sunggur-sunggur tuh dalam artiannya gini. Kalau misalnya dikasih pelayanan atau dikasih kesempatan apapun gitu, lebih cenderungnya aduh aku nggak bisa, aduh gimana ya, ayo udah yang lain aja. Karena gitu. belum maju ya, belum maju udah menyerah dulu gitu. Nah gitu, karena kita merasa kita nggak mampu gitu, ada rasa takut, terus ada merasa tidak layak gitu ya. Nah makanya tapi setiap kali saya mengalami itu gitu, tapi justru ya ayat ini nih menguatkan gitu. Oh iya, justru di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Bukan karena kuat gagah kita, bukan oleh karena hebat kita atau fasih lidah kita. Tuhan mau pakai kita karena kita mau dan taat. Amin. Nah, itu kunci utama ya. Kunci utamanya yang penting seperti mau itu. dulu. Yang penting mau dulu. Ya, kayak kata Pagem, yang penting ada nafas katanya kalau gitu ya. jadi singer ya. Yang penting ada nafas gitu. Ya kalau misalnya kayak penyanyi yang luar biasa pun pasti kan dia ada proses ya Bu Uli. Gak mungkin Toto langsung hebat gitu ya, bisa. Suaranya luar biasa. Pasti awal-awal saya percaya kayak kita lah ya, awal-awal nggak bisa, mungkin nggak hafal. Tiba-tiba naik tingkat kita bisa hafal, walaupun suaranya mungkin masih agak fales gitu. Dengan berlatih terus menerus, kita percaya memuji Tuhan, Tuhan kasih kita hikmat, kemampuan yang lebih lagi. Betul sekali. Dan sebenarnya ya itu ya, saya tuh sebenarnya diberkati awal-awalnya itu. Saya merasa nih, ini kesaksian saya ya. Kadang-kadang kita merasa, aduh aku nggak mampu gitu ya, aku nggak bisa. Tapi ada satu, cuman sebenarnya kata-katanya kecil dan sangat sederhana dan orangnya tuh ada di depan kita ya. Waktu itu saya pernah bilang, aduh aku nggak pede lah, aku nggak usah lah gitu ya. Tapi Enel pernah bilang gini sama saya, pernah cuman nyeletuk sebenarnya, dan nggak tahu itu ditujuin sama saya atau gimana. Tapi itu sangat memberkati saya. Enel tuh bilangnya gini, udah pede aja. Kata-katanya sebenarnya biasa dan sederhana ya.
Tapi dari kata-kata dia itu terngiang-ngiang terus loh sama saya, bener. Itu waktu itu nggak saya buat-buat ya, nggak. Tapi memang dia pernah bilang gitu, pede aja sih gitu. Yang penting pede gitu. Iya. Saya tuh memang cenderungnya kurang pede gitu ya. Kadang-kadang ngerasa gimana gitu, tapi dengan kata-kata itu setiap oh iya ya pede ya gitu ya, pede ya gitu ya. Kalau Lama-lama jadi kayaknya jadi remeh gitu ya. Kalau pede itu memang ini ya benar-benar nggak bisa kan, maksudnya gini, kalau pede itu kan orang masing-masing ya. Ada yang orangnya memang pede, kalau orang yang tipikal pemalu untuk maju ke depan aja udah gemeteran nih. Betul, gitu. Pasti dingin gitu ya. Cuman saya tambahan nih Bully, kalau saya yang membuat saya pribadi untuk belajar bisa tampil di depan, maksudnya dalam hal kita kayak gini juga ya gitu ya. Saya belajar kita ini buat Tuhan, bukan buat manusia gitu kan. Karena kalau lihat buat manusia, kalau kita di depan ngeliatin orang pada tertuju mata sama kita, itu groginya luar biasa. Cuman anggap aja ya, kadang-kadang anggap aja bukannya orang nggak ada ya, maksudnya Tuhan saya maksudnya anggap saya untuk Tuhan aja lah gitu loh. Untuk yang lain ya maksudnya ya bisa ngilangin grogi kita gitu loh, karena dengan kita fokus sama Tuhan, nyembah Tuhan gitu, pokoknya tertuju fokus sama Tuhan, bukan sama orang-orang yang di depan kita gitu loh Bully. Benar sekali itu ya, karena kita itu diintimidasi dengan pikiran kita sendiri sebenarnya. Nah apalagi kadang-kadang kalau kita nih melayani, contoh dikasih kesempatan gitu ya jadi pimpin pujian atau apa, kadang-kadang kita tuh pakai pikiran kita, mereka ngerasain hadirat Tuhan gak ya? Kayaknya mereka cuma plongo-plongo aja ngeliatnya. Jadi kita tuh kadang-kadang intimidasi gitu. Enggak, orang gak ngerasain apa-apa lu gitu ya, kayak gitu ya. Jadi ya itu makanya kadang-kadang intimidasi itu yang sering membikin kita itu jadi suka jadi undur gitu. Makanya tapi hari-hari ini kan kita justru harus bangkit. Karena apa? Kita di tahun ini adalah visi gembala besar kita kan amanat agung Tuhan Yesus. Gimana amanat agung Tuhan Yesus itu digenapi kalau kitanya masih ogah-ogahan, gak on fire gitu ya kan? Ya, betul, iya. Betul kan? Karena gini, kalau kita fokusnya ke orang nih ya, kita nyembah Tuhan tapi ngeliatin orang gitu, nggak konsen tuh Budi. Tapi kalau kita masuk hadirat Tuhan, kita ngalamin perjumpaan juga tuh sama ini, tiba-tiba ngalir aja gitu air mata kan. Itu saya percaya Roh Kudus ada di dalam kita dan kita mau fokus menyembah sama Tuhan gitu kan. Pokoknya intinya tujuan kita menyenangkan hati Tuhan. Iya betul sekali. Dan ini ada nih satu ayat pembuka tambahan ya. Kita buka dulu, ada di Yesaya. Sebentar saya buka dulu. Itu ada di Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Nah ini juga saya dapat itu yang menguatkan saya gitu ya. Karena kita ini melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa, bukan untuk diri kita sendiri atau mencari pujian dari orang gitu ya, tapi kita memang melakukannya itu karena kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan janji Dia akan menyertai kita gitu. Oke, sekarang Mbak Eva, ayat emasnya apa nih? Ayat emas yang saya dapat, saya juga bingung nih ayat emasnya, tapi ya saya kok cocok gitu ya? Iya, saya ngalamin dari firman ini, Tuhan nguatin saya terus tuh untuk menghadapi maksudnya tantangan hidup ya gitu loh. Kadang-kadang kan ada orang-orang mungkin yang bisa bikin kita patah semangat. Kadang kita contoh nih, kita sudah berbuat baik pun masih dijelekin gitu. Bahkan di depan kita atau kedengaran beberapa orang ini ke kita gitu loh, boleh ke saya gitu kan. Maksudnya saya ngalamin pribadi gitu kan. Cuman ya saya balik lagi, saya mandang Tuhan aja, karena kita kalau mandang manusia pasti kecewa. Kan kita ngerasa kadang, Tuhan aku nih udah berusaha yang terbaik ya, tapi penilaian orang kan masing-masing ya. Yang penting pribadi kita sama Tuhan tulus aja gitu. Tuhan saya
melakukan ini tulus gitu, maupun orang lain beranggapan apapun itu urusan mereka sama Tuhan gitu loh. Tapi dari firman ini Tuhan nguatin kita sih gitu. Ini firman Tuhannya ada di 2 Tesalonika 3 ayat 3, saya bacakan ya Bu Li. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Haleluya. Makanya itu tadi saya bilang, kadang-kadang tantangan di depan kita gitu kan banyak lah, mungkin di dunia pekerjaan atau pelayanan atau dimanapun lingkungan kita tinggal itu kita nggak pungkirin ya, maksudnya adalah orang-orang yang kadang-kadang nggak suka, nggak senang sama kita gitu kan. Cuma saya sih belajar seperti Tuhan Yesus ya, Tuhan itu kan di sini tetapi Tuhan adalah setia gitu kan. Nah saya juga mau belajar setia sama Tuhan, sungguh-sungguh saya fokus sama Tuhan, saya nggak ini manusia lah, nggak pandang, maksudnya bukan nggak pandang dalam hal apa ya, nggak memandang manusia. Kalau kita mandang manusia terus apa perkataan dia, kita pasti gampang tersinggung, benar kan? Tapi di sini saya belajar untuk saya, oh Tuhan, apa melalui firman ini saya dikuatkan, kamu setia aja sama saya gitu loh, kamu fokus aja sama saya gitu. Saya maksudnya kita akan diberi kekuatan gitu. Jadi kalau orang dengar omongan yang tidak baik gitu tentang kita atau menjelekkan kita, itu anggap angin lalu, maksudnya bahasa angin lalunya maksudnya nggak ambil hati gitu. Oh ya sudahlah, berarti ya saya belajar doain orang itu untuk apa, dia memperkatakan atau biar dia berpikiran positif gitu kan. Yang penting diri kita dulu dibentuk untuk kita ini kayak perilaku tentang Tuhan Yesus ya kita selalu berpikir positif, selalu berbuat baik, ya fokusnya ke situ aja lah. Mau orang gimana pun tetap kita berbuat baik. Firman Tuhan kan juga mengatakan nih, maksudnya yang tampar pipi kanan ini kasih pipi kiri gitu kan. Nah di situ kita belajar ya, maksudnya apapun yang, walaupun orang jahat pun kita tetap harus selalu baik. Amin ya. Nah di sini saya pesan yang di sini firman Tuhan itu menguatkan saya ini tentang percaya pada kesetiaan Tuhan, boleh bukan pada kekuatan sendiri ya, kita jangan ngandelin kekuatan sendiri. Terus yang kedua, serahkan setiap ketakutan dan kelemahan itu sama Tuhan gitu loh. Kalau kita merasa takut, kita kadang pasti kita dalam kehidupan itu setiap hari pasti ngalamin adalah masalah yang membuat kita khawatir, takut. Cuman kan itu kita diajari nggak berlebihan gitu. Maksudnya takut wajar ya, ya kan. Tapi dengan kita bersandar sama Tuhan gitu, nyerahin segala masalah kita sama Tuhan gitu. Saya percaya ketakutan dan apapun kelemahan kita itu sama Tuhan serahin gitu. Tuhan pasti kasih kita kekuatan. Amin. Terus yang ketiga, hiduplah dengan iman. Kita belajar hidup dengan iman karena Tuhan itu setia selalu menjaga kita. Amin. Pokoknya luar biasa lah, maksudnya firman Tuhan ini benar-benar muatin saya sih, karena saya banyak banyak menghadapi ini ya di depan tantangan hidup ya seperti ini ya. Kadang ya saya kesaksian nih. Kesaksian saya sih, saya ngalamin beberapa dan Bapak Gembala pun ngajarin gitu kan. Kadang kita ini sama orang slack, tiba-tiba kan kadang-kadang beda pendapat misalnya gitu kan. Terus kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu benar, diterima orang salah gitu kan. Udah tuh misalnya contoh ngambek nih ceritanya, udah ngambek misalnya marah gitu kan, diemin kita gitu kan, diemin saya. Terus padahal secara fakta itu saya nggak salah gitu kan, tapi di situ saya belajar yaitu mengampuni dan kita yang minta maaf duluan. Itu berat nggak? Berat. Kalau dari ego manusia kita, gua nggak salah ya gitu gua ya. nggak salah gitu. Kenapa saya yang harus minta maaf gitu ya? Gitu itu kan. manusiawi loh. Itu benar-benar kita belajar rendah hati gitu kan.
Saya itu pribadi saya mengalami beberapa kali gitu kan. Tapi Tuhan itu, saya berpikir Tuhan kok saya dikasih begini lagi gitu kan. Mungkin Tuhan, bukan mungkin ya, saya percaya Tuhan itu mengajarkan saya untuk lebih dewasa lagi secara rohani kan. Mengampuni dan kita belajar rendah hati gitu. Jadi nyamperin, bahkan WA, maksudnya bawa makanan nih supaya ini ya gitu kan, biar cair suasana gitu kan. Nah itulah saya belajar di situ. Saya belajar untuk ngampunin pertama, yang kedua rendah hati ya gitu kan, dan kita mau belajar untuk minta maaf duluan gitu kan. Karena kalau kita minta maaf duluan pasti kan dia pasti, saya percaya Roh Kudus pasti ini dia bakal berpikir kok dia minta maaf ya gitu kan. Padahal nanti pasti tuntunan Roh Kudus lah, saya percaya yang lembutkan hatinya gitu kan. Akhirnya yang tadinya mungkin bisa jarak mungkin slack yang bisa berkepanjangan jadi hubungannya baik bahkan dekat gitu loh. Itu Tuhan Yesus itu luar biasa membuat kita untuk lebih dewasa lagi tuh Buli. Jadi ayo kita sama-sama belajar, sama-sama melakukan amanat agung Tuhan Yesus loh. Karena kita mau jadi saksi. Dengan kita jadi saksi Tuhan, bisa orang lain melihat, ih dia kok kayak gitu ya orangnya, maksudnya baik ya, kok dia misalnya contoh rendah hati ya, saya mau nih belajar seperti dia misalnya contoh gitu kan. Ya itu kan menangkan jiwa ya. Jadi karakter orang mungkin yang lagi ngalamin seperti itu bisa tuh jadi contoh kan. Oh iya saya mau melakukan hal yang sama tuh gitu kan. Ya itulah firman Tuhan yang saya dapat. Ya saya sangat bersyukur banget untuk tahun ini firman Tuhannya nguatin saya banget menghadapi tantangan hidup, menghadapi di sekeliling gitu. Ini gitu ya. Amin. Pokoknya kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus, kita jadi saksi Tuhan. Amin. Iya. Dan saya tambahin ya, itu saya percaya setiap tantangan apapun yang kita hadapi itu Tuhan sedang membawa kita naik level sebenarnya gitu. Betul. Dan Tuhan itu mau ngajarin kita tahap demi tahap, dan setiap kita waktu mau diangkat naik itu selalu ada prosesnya gitu. Mau apapun itu kan, kalau misalnya anak sekolah untuk naik kelas pasti dia menghadapi ujian. Ya. Nah, begitu juga dengan kehidupan setiap kita. Kalau kita mau diangkat Tuhan naik lebih lagi, pastinya kita akan menghadapi ujian dulu gitu. Dan kalau ujiannya kita lulus, bahkan baru kita naik level lagi. Naik gitu. Sekolah aja ya Bu. Iya, betul. Maksudnya kalau ujian lulus kita ini gitu, maksudnya naik kelas. Nah, kalau ujian nggak lulus gimana kita mau naik kelas? Pasti gitu bakal ketemu lagi dengan masalah yang itu dan tantangan yang itu juga, benar ya gitu kan. Makanya kita kan belajar diajarin juga sama gembala kita ya, maksudnya jangan kita kejatuh ke lubang yang sama gitu loh. Justru kita harus lebih lagi lebih naik level lagi. Amin. Dan hari-hari ini ya seperti Gembala Rayon kita juga ada ngingetin waktu kita pertemuan doa kemarin itu ya Bu ya. Hari-hari ini untuk masuk dalam tahun amanat agung ini, kita itu juga jangan terdistraction gitu ya, dialihkan gitu. Hari-hari ini pasti kita akan menghadapi ya tantangan kita di depan ini, kita nggak tahu ya di tahun 2026 ini gitu ya. Tapi tetap fokus gitu ya, fokus kita sama Tuhan, tujuan kita, goal kita itu apa gitu. Karena hari-hari ini kalau kita pikir-pikir ya, iblis itu juga lagi gencar-gencarnya untuk biar anak-anak Tuhan itu jatuh gitu. Nyari kelemahan, mengalihkan kita Tuhan, gitu kan. Baik itu apapun itulah yang akan fokus kita sama Tuhan, mengalihkan fokus kita sama Tuhan gitu. Baik itu dalam pekerjaan, ekonomi, atau bahkan keluarga gitu ya. Makanya kita dibilang Gembala Rayon kita selalu bilang fokus kita itu harus tetap Tuhan Yesus. Amin. Gitu. Boleh saya ada tambahan nih ayat ini ya. Ayat
yang saya dapat. Terus tambahannya gini, kita bisa lihat di Mazmur 121 ayat 7 sampai 8, saya bacakan ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan satu lagi nih Bu Uli, di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Amin. Ya, dari ayat-ayat ini benar-benar ya kita dikuatkan ya Bu Uli ya. Jadi pokoknya intinya saat tantangan ada, masalah pergumulan itu ada selama kita masih hidup, benar ya, Bu Uli. Kalau kita udah nggak mau ada masalah lagi, kita udah di surga mungkin. Iya. Haleluya. Kita sih doanya semuanya diselamatkan. Amin. Dan saya itu ada satu quotes nih Bu. Iya. Kata-katanya cukup menarik gitu ya. Saya bacain. Doa itu investasi paling simple, paling gratis, tapi paling powerful gitu ya. Jadi kita tuh apapun masalahnya tetap doa. Iya, karena gini, kita tuh kadang sama pasangan pun yang tahu isi hati kita tuh cuma Tuhan. Ya kan? Kadang kita mau ngomong pokoknya ya intinya kayaknya gimana gitu ya Bu Uli, mau cerita nanti dia ngerti nggak ya perasaan kita gitu kan. Jadi dengan kita tuh doa gitu ya, kadang kita doa itu kan bukannya berkata-kata, kita kan bahasa roh. Kalau kita ngomongin persoalan kita misalnya di gereja, ya tuh ini ya orang ketahuan gitu ya. Jadi kita pakai bahasa roh itu ya, maksudnya kita berbahasa roh, komunikasi sama Tuhan. Hanya Tuhan lah yang tahu isi hati kita gitu kan. Kayaknya perasaannya kayaknya lega banget gitu ya. Makanya sering-sering tuh kita memuji, menyembah Tuhan dan doa tuh. Bahasa roh gitu kan. Roh Kudus ya. Iya. Biar Tuhan melalui Roh Kudus kita dikuatkan. Amin. Ya, itu aja ya Bu Uli yang dapat kita sampaikan. Biarlah pada pagi hari ini apa yang kita sampaikan semua itu buat menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga bisa jadi berkat bagi semua yang mendengar firman Tuhan yang kita bacakan hari ini. Semua itu saya percaya kita semua bisa diselamatkan semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami sudah sama-sama belajar kebenaran firman-Mu, kami percaya ya Tuhan, melalui firman-Mu ini ya Tuhan menuntun hidup kami untuk semakin hari semakin lebih baik lagi, semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu ya Tuhan. Apapun rintangan, apapun yang kami hadapi di depan ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu menguatkan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu setia ya Tuhan. Dan kami juga percaya ya Tuhan, apapun keadaan kami ya Tuhan, kami mau belajar bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau begitu baik bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pada saat pagi hari ini firman yang kami sampaikan ini menjadi berkat buat semuanya yang mendengar ya Tuhan. Dan sehingga semua orang juga ya Tuhan mengenal akan Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Jangan lupa saksikan tuntunan sepekan di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.